menabung, kedua invest, ketiga sedia dana darurat. Oke, menabung untuk berinvest untuk semua kita jadi beruntung. Tepuk ITF. Cerdas, cermat, keren. Ramai-ramai ngomongin robot trading. Dear investor, salam dari gua Lembu Tamu di Jurnal Lembu. Beberapa temen ada yang bertanya, menjelaskan hingga nyodorin gue untuk join ini dan itu terkait dengan robot trading. Gue diyakinkan terus bahwa ini memang menghasilkan gitu, meyakinkan dan menghasilkan. Masalahnya itu, gue tuh sebel kalau disodorin gitu tanpa sadar, kayak mereka udah kayak sales banget. Dan padahal mereka sebenarnya bukan sales, gak ada pendidikan sales juga. Jadi kadang nawarinnya udah kayak gak ada akal sehat aja gitu. Berasa kok kalau agak sesuatu yang aneh gitu, terlalu idealis banget itu. Lihatnya kok untung terus, tapi gak pernah ditunjukin ruginya di mana. Lalu biasanya suka ngejelekin tetangga sebelah begitu. Nah, kalau memang tujuannya memperkenalkan sih nggak apa-apa sih kalau menurut gue sih ya, atau sekedar minta saran, atau sekedar berbagi, sharing ya gitu, tanpa memaksakan. Udah join aja, udah kalau kalimatnya udah belakang gitu repot ya gitu. Berarti itu sales, berarti dagang ya gitu. Nah tapi kalau dipaksa masuk dan daftar, nanti dulu deh, gue termasuk tipe orang yang suka memperhatikan data fundamental gitu kalau mau berinvestasi, dan sering berpikir bahkan 10-20 kali sebelum berinvestasi. Kita tuh masalahnya sebenarnya sah-sah aja untuk ikut investasi apa aja, tapi kita tuh nggak bisa dipaksa karena kita harus menyesuaikan dengan tujuan kita sendiri. Contoh, maksudnya gini simpelnya, lu sadar lu keuangannya susah, nggak banyak lu punya gaji. Terus habis itu lu mau diinvestasiin ke yang asuransi yang berapa, yang 400.000, yang 500.000, tapi buat kebutuhan lu sendiri tuh nggak bisa gitu. Nah itu tuh boncos, sayang banget. Jadi, dan itu ada orangnya, ada yang kayak begitu tuh ada. Dan gue tahu gitu, udah tahu gaji kecil, dia korbanin seluruhnya ke sana gitu. Padahal harus ya, itu akan sangat beresiko banget. Nah, Instagram Kumparan itu memberikan penjelasan singkat untuk mengenali fenomena robot trading di masa pandemi ini gitu. Jujur aja gue pernah trauma waktu ketemuan dengan orang sales dari sebuah perusahaan trading emas gitu. Gue ditunjukin dengan bukti-bukti keuntungan yang banyak, semuanya fantastis, semuanya kok bagus ya. Syaratnya tuh gue cuma harus kumpulin 200 juta sebagai deposit pertama. Nah gue bilang aja gue gak punya duit 200 juta. Lebih anehnya lagi, gue malah disuruh patungan bersama teman-teman 10 orang biar makin ringan. Believe me, gue termasuk orang yang gak suka maksa-maksa orang, apalagi maksa orang untuk ikut sesuatu yang dia gak paham. Kalau gue mau pasti paham ya. Sekali lagi gak ada benar salah. Sebuah perusahaan investasi berdiri karena sebuah purpose. Masalah utamanya di investornya, sejauh mana pemahaman kita terkait literasi keuangan gitu. Kedua, apakah sudah tepat kita naruh di sana sesuai dengan tujuan kita. Ketiga, lakukan diversifikasi. Jangan pernah berinvestasi pada satu tempat aja gitu. Alokasikan di beberapa tempat gitu. Kayak ibaratnya kayak quote ya gitu. Live the life of your dreams. Be brave enough to live. Live the life of your dreams. Be brave enough to live the life of your dreams according to your vision and purpose instead of the expectations and opinions of others. Dari Roy T. Bennett, The Light in the Heart. Jadi itu yang gue tahu, selalu periksa dan pelajari dengan baik ya. Kalau si Benjamin Graham selalu bilang, lo sebelum masukin sesuatu, lo analisis dengan baik, selalu lakukan analisis gitu. Oke, sebagai penutup, robot trading yang baru gua kenal itu ada 4, Smart X Trader, Auto Trade Gold, DNA Pro Academy, sama FSP Academy gitu. Kalau nanti ada yang baru lagi, nanti pasti gua akan kasih tahu gitu. Terima kasih, selamat pagi, salam dari gua Lembu Tambun.